Jadi ciri pemimpin yang pertama adalah yang menjunjung tinggi syariat. Dan ini saya kira ada pada Anies Baswedan. Kemudian tatkala beliau sedang menjabat gubernur hari ini, beliau adalah sosok yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pertemuan di warung kopi pada kesempatan ini, sambil-sambil kita minum kopi, saya bukan ingin menyampaikan ceramah agama, tapi saya ingin menyampaikan sebuah wacana berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan informasi yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Jadi di sebuah sudut warung kopi yang ada di Aceh, keluar sebuah kesepakatan atas beberapa orang tentang bagaimana menatap masa depan, bagaimana memperbaiki kehidupan Indonesia. Maka pada kesempatan ini saya membuat sebuah judul pertemuan pada kesempatan ini, Anies Baswedan layak Capres 2024. Jadi teman-teman yang seiman, teman-teman yang seakidah yang ada di seluruh Indonesia, lewat diskusi ringan kami, beberapa orang di warung kopi yang ada di Aceh, mencermati, melihat, menganalisa tentang Indonesia hari ini. Ada kala yang menyangkut dengan ekonomi negeri ini hari ini. Ada kala yang menyangkut dengan politik Indonesia hari ini. Ada kala yang menyangkut dengan ketahanan negara hari ini. Apalagi kita lihat di akhir-akhir ini, ancaman komunisme di Indonesia itu tidak bisa dibilang tidak ada. Itu jelas ada. Ancaman komunisme, ancaman ideologi itu sangat jelas ada. Maka kepada saudara-saudara pencinta bangsa yang cinta dengan NKRI, yang masih cinta dengan Pancasila, sebab toh manakala tidak ada NKRI, manakala Pancasila telah porak-poranda, juga umat Islam akan kucar-kacir. Karena ini telah menjadi sebuah wadah dan ini telah menjadi sebuah konsensus bersama pada pejuang kemerdekaan, menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kita tidak kutak-katik itu, tapi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bagi seluruh warga negara, maka kita perlu sejenak memikirkan bagaimana masa depan Indonesia. Jadi maka oleh karenanya, melihat kondisi hari ini dan kita coba membuat sebuah analisis ringan untuk masa yang akan datang, maka di Indonesia itu perlu seorang sosok presiden yang cerdas, sosok presiden yang berwibawa, sosok presiden yang setia dengan NKRI, yang setia dengan Pancasila, dan dia tidak melihat Islam sebelah mata, dan dia juga dekat dengan ulama. Presiden yang demikian itu kita harapkan muncul. Jadi presiden yang muncul yang kita harapkan presiden yang berwibawa, presiden yang disegani. Supaya seorang presiden itu bisa disegani, presiden yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Artinya presiden tidak terlalu banyak didikte oleh kekuatan-kekuatan asing. Presiden yang tidak banyak didikte oleh kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kami melihat di pojok ini, pada kesempatan ini, sosok itulah yang kami lihat. Dan sosok ini ada pada Anies Baswedan. Dan saya kira semua umat Islam yang ada di Indonesia setuju hadirnya Anies Baswedan sebagai Presiden baru 2024. Yang selanjutnya kita melihat latar belakang pemikiran yang kita sepakati pada diskusi kami adalah antara lain kita lihat ciri pemimpin dalam Islam. Ciri pemimpin dalam Islam yang pertama,
menjunjung tinggi syariat. Islam di Indonesia mayoritas, kurang sedikit 90%. Gimana kalau seorang presiden mengabaikan syariat, itu pasti akan terabaikan Islam. Dan manakala Islam terabaikan, pasti akan terabaikan umat Islam. Itu yang pertama. Jadi ciri pemimpin yang pertama adalah yang menjunjung tinggi syariat. Dan ini saya kira ada pada Anies Baswedan. Yang kedua, cirinya adalah tidak sombong, tidak menolak kebenaran. Kemudian ciri yang ketiga adalah berpegang teguh pada amanah. Dan kita sudah melihat tatkala beliau sebagai Menteri Pendidikan, kemudian tatkala beliau telah sedang menjabat gubernur hari ini, beliau adalah sosok yang amanah. Kemudian yang keempat adalah seorang pemimpin yang disiplin, yang memiliki konsekuensi. Tidak tahun ini cakap seperti ini, tahun yang akan datang ya berubah cakapnya. Jadi pada saat hari ini dia bicara seperti ini, dia konsekuen dengan ucapannya. Dan dia juga konsisten dengan tugas yang diembannya. Perlu kita tambahkan, untuk lebih lengkap, dan terlihat hari ini memang ada pada Anies Baswedan, adalah ciri pemimpin dalam Islam sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah siddiq, orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya. Jadi bagaimana orang yang bisa dipercaya, tentunya dia akan bisa menjaga negara ini ke depan yang lebih baik. Yang kedua, pemimpin dalam Islam adalah orang yang tabligh, orang yang memiliki kemampuan yang bagus untuk berkomunikasi. Seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk bernegosiasi. Kemudian ciri yang ketiga adalah seorang pemimpin dalam Islam adalah orang yang amanah, orang yang memiliki tanggung jawab, orang yang tegar, orang yang mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat. Dan juga nanti dia akan bisa menempatkan orang lain sebagai pembantunya, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Kemudian yang keempat adalah orang yang fatanah, orang yang cerdas, orang yang memiliki perencanaan, orang yang memiliki visi, orang yang memiliki misi, orang yang bisa memahami saat-saat apa dan bagaimana kita melakukannya. Jadi artinya suasana-suasana strategis dia sangat memahaminya dan bisa mengimplementasikan segala perencanaannya. Dan semua yang kami lihat ini ada pada Anies Baswedan. Maka saya mengajak teman-teman di seluruh Indonesia yang seiman, seagama, dengan tidak mengucilkan orang-orang yang beragama lain, untuk memakmurkan Indonesia ke depan. Mari kita sama-sama berharap supaya Anies Baswedan pada saat 2024 tampil sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang paling menarik, menunjukkan bahwa Anies Baswedan seorang calon pemimpin besar. 2 hari yang lalu seorang wartawan bertanya, bagaimana Pak Anies tentang persiapan 2024? Itu nanti kita pikirkan, sekarang kita sedang menghadapi COVID. Jadi kita tuntaskan persoalan yang sekarang, nanti itu kita pikirkan. Jadi inilah sebenarnya sebuah contoh buat seorang pemimpin besar. Jadi bukan hanya sekedar membuat rencana politik manis hari ini dengan mempengaruhi bermacam partai politik untuk persiapan 2024. Tapi Anies tidak seperti itu. Jadi saya kira demikianlah teman-teman sekalian hasil diskusi ringan beberapa orang di sebuah warung kopi yang ada di Aceh yang telah saya tampilkan lewat sebuah video hari ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.